Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan jika pada pagi hari ini, pada Minggu Pentakosta, kita boleh bertemu kembali, berkumpul bersama, bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Marilah ibadah kita mulai. Sidang jemaat saya untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Roh Kudus kau hadir di sini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita habiskan ibadah pada minggu pagi ini dan juga ibadah mengingat merayakan pencurahan Roh Kudus dengan bersama-sama kita katakan, pertolongan kita adalah dalam
dalam nama Tuhan yang mencacikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Silakan duduk. Untuk nas pembimbing pada pagi ini terambil dari Roma pasal 7 ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa, ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami, dosa hati, pikiran, ucapan, bahkan perbuatan kami yang tidak berkenan. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Bapa, tolong ya Bapa, sucikan, kuduskan setiap hati dan pikiran kami. Layakkanlah hidup kami untuk kami boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Roma pasal 6 ayat 22. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Untuk merespon dari pengakuan dosa, marilah kita memuji Tuhan lagi dengan pujian. Bertembuslah Roh Kudus. Roh
Bacaan bertanggapan terambil dari Mazmur nomor 104 ayat 24 sampai 35. Mazmur nomor 104 ayat 24 sampai 35. Saya membaca ayat yang menjorok keluar, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang menjorok ke dalam. Begini bunyi firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sayangnya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar. Dari binatang yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya, Semuanya menantikan Engkau. supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya, Dia yang memandang bumi sehingga bergetar. yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk kembali. Mari kita memuji Tuhan lagi dengan pujian pada pagi ini yang cerah. Kita pujikan bait 1, 2, 3. Haleluya.
saya memberi kesempatan untuk bersaksi baik berupa usia maupun pengalaman hidup. Bagi Bapak Ibu semua, waktu dan tempat saya persilakan. Jika belum ada, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita angkat satu pujian lagi, pujian bagaikan tanah kering. Yang
bangun dan menikmati hari yang Tuhan berikan. Bahkan kami diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk boleh melangkahkan kaki kami hingga sampai ke tempat ini. Kami percaya itu semua adalah pengaruh dan gerakan daripada Roh Kudus itu sendiri. Kiranya Tuhan, ketika kami sudah duduk diam bersama-sama memuji, menyembah serta meninggikan nama Tuhan, kami juga mau mendengarkan akan suara Tuhan berbicara kepada kami. Mari Tuhan memberkati jalannya pemberitaan firman pada pagi ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama diteguhkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Roh yang Kudus boleh mengambil alih jalannya pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan semua kuasa jahat yang ingin merampas kebenaran firman Tuhan dari pendengaran dan hati kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh yang Kudus melingkupi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Ya, saya berharap semua tetap sehat, kuat, semangat di dalam menikmati hadirat Tuhan. Harus lebih antusias ketika kita datang ke rumah Tuhan ya, dengan semangat lebih dari 45, ya, 100 ke atas ya, untuk kita boleh melayani, menyembah dan memuji Tuhan. Ya puji Tuhan, kita juga pada pagi ini bersamaan juga mengingat rayakan hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta yang sudah terjadi 2022 tahun yang lalu di Yerusalem. Dan Roh Kudus tercurah sekali dan itu menetap di hati kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ketika mau datang ke sini saja itu adalah karya Roh Kudus. Datang malas. Ya, malas gak usah datang lah. Itu lawan Roh Kudus itu. Tepat waktu gak, tepat waktu gak, terlambat gak, itu lawan Roh Kudus itu. Ya. Saya percaya bahwa ketika bangun saudara Tuhan, terima kasih, saya sudah hidup. Itu juga karya Allah. Roh Allah ada dan menghidupkan Bapak Ibu dan saya. Nah pagi ini kita juga akan menggumuli tema kita di bulan ini, jadi melaksanakan tugas pelayanan, menjadi tangan dan kaki Tuhan untuk melayani. Kalau orang yang sudah mati bisa nggak bangun jalan? Tidak bisa. Bisa nggak bangun makan atau bisa berteriak makan? Kalau sudah mati ya nggak bisa buat apa-apa. Sedemikian kita yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak mati secara jasmani, tetapi kita mati secara rohani. Mati secara rohani itu membuat kita tidak bersemangat untuk melayani Tuhan, tidak punya antusias, tidak punya komitmen. Ya, akhirnya kita lemas, loyo dan tidak bersemangat. Itu mati secara rohani. Nah, mari kita akan melihat bagian firman Tuhan pada pagi ini yang saya beri tema khotbah adalah zombie rohani. Zombie itu adalah mayat hidup. Dia hidup tapi dia mati sebenarnya. Atau dia mati dia hidup. Dari Roma pasal 7 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20 saja.
Kita baca berbalas-balasan ya Bapak Ibu. Saya ayat 13 atau yang ganjil, Bapak Ibu ayatnya yang ke-14 atau yang ke-6 sampai ayat 20. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Ayat 13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan aku berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang seperti saya katakan, jikalau kita mati secara rohani, kita tidak punya semangat lagi untuk melayani Tuhan. Kita tidak punya semangat lagi untuk berdoa. Kita tidak punya semangat lagi untuk beribadah. Kita tidak punya semangat lagi untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa tahu kondisi kita ini sedang hidup atau mati? Paulus dengan begitu jujur mengakui apa yang dia alami di dalam kehidupannya. Minta tolong Yesus. Ya, nats pembimbing kita pada pagi ini dikatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini kalau kita melihat apa yang Paulus ini sampaikan kepada kita, jelas bahwa dia ingin melakukan hal yang baik, tetapi justru bukan hal yang baik itu yang terjadi yang dia lakukan, tapi justru hal yang jahat yang dia perbuat. Pernah tidak kita merasakan hal yang demikian? Baik, pengen buat baik, tapi justru yang jahatlah yang kita perbuat. Pernah? Enggak pernah, Pak, lupa. Sering. Kita semua sama-sama seperti Paulus. Paulus juga adalah manusia. Tetapi apa yang dia sampaikan secara jujur pada pagi ini, kita bisa melihat seperti itu
itulah sebenarnya kondisi kita. Kita berkata bahwa kita adalah orang Kristen, tetapi ternyata kita melakukan apa yang tidak benar. Kita melakukan apa yang jahat di matanya Tuhan. Berusaha untuk melakukan yang baik, tetapi justru yang kita lakukan adalah hal yang jahat, dan itu jelas tidak berkenan di hadapan kehadiran Tuhan. Mohon maaf, bisa dilihat sensornya baik di belakang. Ya, maksudnya coba dicabut baik karena tegak kedipnya itu terus-terusan, itu yang baru. Taruh di atas coba. Ada USB yang di atas. Iya, terima kasih. Nah, coba digeser Bumina yang ini dulu. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bisa melihat bahwa pada hari ini adalah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus tercurah kepada murid-murid di Yerusalem. Dan pencurahan itu terjadi ketika murid-murid dengan setia menanti. Dan ternyata ketika mereka kurang lebih 150 orang yang ada di situ menanti, semuanya dihinggapi atau dikuasai oleh Roh Kudus. Dan ketika Petrus bangkit dan berkhotbah, dia berkhotbah dan 3.000 jiwa memberi dirinya dibaptis oleh karena percaya kepada Kristus. Jadi kita harus mengakui bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, atau Roh Kudus itu adalah seorang pribadi yang boleh hadir di tengah-tengah umat yang percaya pada waktu mereka berdoa dan menantikan janji Bapa. Nah, apa yang Roh Kudus lakukan ini ternyata seperti apa yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai kepribadian. Sehingga dikatakan ini ada beberapa item yang saya tulis. Saya tidak tulis dengan ayat-ayatnya, karena nanti di bagian akhir baru saya akan memberikan bagian ayat tersebut, karena itu adalah berhubungan dengan apa yang kita akan sampaikan pada pagi hari ini. Jadi dia adalah seorang pribadi yang dapat mengajar dan mengingatkan. Jadi kalau kita belajar sesuatu dan kita tidak mengerti, kemudian menjadi mengerti, Roh Kudus sedang mengingatkan. Terutama kita belajar tentang firman Tuhan dan mengingatkan kita tidak lupa, tidak melakukan hal yang benar, kita diingatkan oleh Roh Kudus. Bersaksi, menginsafkan, membantu dan berdoa, memimpin, terus berkata dan memerintah, melarang, memutuskan, berbicara atau berkata, berseru, mendorong untuk berbicara, menuntun, menetapkan menjadi gembala, bernubuat, memberi sukacita pada orang percaya, menyelidiki atau mengetahui diri Allah, menguduskan atau menyucikan, dan yang terakhir, menghidupkan tubuh yang fana. Nah, itu dilakukan oleh pribadi Allah itu sendiri, yaitu Roh Kudus, pribadi yang ketiga. Di dalam Roma pasal 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi kita bisa tahu bahwa bagaimana Roh itu juga menghidupkan. Katakan tadi, kalau ada kita yang sudah mati, bisa bergerak, bisa jalan, bisa makan, sudah tidak bisa. Tetapi jika atas kehendak Allah dia dibangkitkan karena Allah kembali menghembuskan Roh-Nya, maka manusia itu akan
Sedemikian jikalau kondisi itu terjadi di dalam tubuh rohani kita ini. Kalau tubuh rohani kita ini mati, maka yang bisa menghidupkan itu adalah roh Allah itu sendiri. Nah, bayangkan kalau sudah sampai kondisi mati, satu seperti zombie. Ini ada yang dikatakan jangan padam, redup saja. Kalau redup sudah tidak semangat. Kalau sudah padam, maka itu sudah berbahaya. Karena sudah masuk kategori kita sudah tidak akan mau mendengarkan suara Roh Kudus lagi ketika kita diingatkan. Padahal Roh Kudus itu ketika dicurahkan dan menetap di hati kita yang percaya, dia tidak akan keluar dari hati orang percaya, kecuali kalau dia digeser posisinya. Kita percaya tapi kita kemudian tidak mengutamakan dia. Kita percaya tetapi kemudian kita tidak mendengarkan dia. Sama halnya kita sebenarnya sedang memadamkan roh itu sendiri di dalam hati kita. Bahkan kalau sampai kategori dia mati. Jadi walaupun kita melayani seperti apapun, berlatih seperti apapun, kalau roh kita mati, yang hidup itu tidak akan mendapatkan spirit, tidak akan mendapatkan spirit roh yang kuat untuk bisa menyaksikan bahwa ini benar-benar bahwa sedang ibadah atau sedang apa. Tetapi jika kita punya spirit itu hidup, bagaimana kita berantusias untuk melayani dan memberikan yang terbaik, itu dirasakan oleh semua jemaat yang duduk. Karena kita sedang mengimpartasikan atau memberikan, menyampaikan roh Allah itu dan membagikannya kepada jemaat yang sedang duduk. Kondisi seperti itu bisa sangat terasa. Nah, oleh karena itu kita perlu terus dicas, kan? Dicas. Kami sebagai gembala pun perlu dicas, perlu diam, perlu dibina, perlu mengikuti kegiatan-kegiatan seminar untuk mengecas kerohanian kami. Mungkin pernah kendur, pernah merasa malas, pernah merasa jenuh, pernah kita merasa bosan dengan setiap kondisi pelayanan yang ada. Yang mengecas itu adalah roh Allah itu sendiri. Nah, jika kita tidak memberikan kesempatan roh untuk mengecas kita atau memberikan kita kekuatan, maka kondisi kita akan benar-benar seperti zombie, hidup dan sebenarnya mati. Kita tidak memberikan dampak dan efek yang begitu nyata dirasakan ketika adanya persekutuan, adanya ibadah, adanya penyampaian firman seperti ini. Bapak Ibu pun juga masih bisa merasakan ketika kondisi kami pengkhotbah ketika menyambut ini kok kurang pas ya, kok kurang benar. Itu terasa sekali ketika mendengarkan firman Tuhan. Rohnya mulai redup. Dia tidak memberikan firman Tuhan dengan baik dan benar, atau dia melenceng dalam menyampaikan firman Tuhan. Mungkin dia tidak belajar, mungkin dia tidak mempersiapkan diri dengan baik. Itu kondisi yang terjadi, sehingga kita bisa tahu bahwa hanya Roh Kristus itulah yang telah dibangkitkan, itulah yang akan menghidupkan kerohanian kita yang sudah mati. Lanjut Bu. Nah, kita perlu melihat bagaimana Paulus yang bertobat tahun 35 Masehi. Ya. Maka ia sudah 22 tahun menjadi Kristen, bahkan rasul. Tetapi dia masih bergumul melawan kedagingannya. Bertobat usia 35 tahun. Dia menulis surat Roma yang kita baca itu usia pada tahun yang ke-57 tahun. Jadi kalau ditambah kurang lebih usia dia bertobat atau menjadi Kristen sudah 22 tahun. Kita sudah berapa tahun jadi Kristen? Kita sudah berapa tahun bertobat? Kita sudah berapa tahun menerima Kristus? Bagaimana kondisi kerohanian kita? Bagaimana
pertumbuhan kerohanian kita. Paulus yang sudah 22 tahun, dia terus bergumul dengan dosa yang tadi dia mengakuinya di hadapan jemaat dalam tulisannya di Roma. Ini berbuat apa yang baik, tetapi bukan apa yang baik yang dia lakukan, tetapi justru apa yang jahat. Dia melawan, dia terus bergumul untuk mematikan kedagingan atau dosa yang begitu rupa terus menggerogoti, terus menggoda dia untuk dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Lanjut Bu. Kemudian penting juga kita melihat bagaimana Paulus jujur ya. Jangan itu jujur tadi awal dia jujur menyampaikan. Ia tidak selalu berhasil taat. Itu rasul. Bagaimana dengan kita yang hanya Kristen biasa? Dia rasul. Tapi dia jujur bahwa dia tidak selalu berhasil taat. Artinya kan tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Mau rasul, mau nabi, mau pendeta, mau jemaat Kristen, mau majelis, mau pengurus, tidak ada yang sempurna. Namun ia ingin taat. Itu beda. Kalau kita terus menyadari bahwa kita memang punya kekurangan dan tidak selalu berhasil taat, tetapi tidak mau juga berniat untuk taat, ya sama saja ya. Kita sebenarnya sudah kalah sebelum kita berjuang. Ia tidak selalu punya jawaban atas semua pergumulannya, meskipun dia memiliki teologi atau pengajaran yang lengkap, yang komprehensif, lengkap. Bagaimana dia mengajar dengan begitu baik tentang teologi kepada semua jemaat, tetapi dia juga memiliki kelemahan. Lanjut. Nah, mari kita melihat bersama-sama apa yang disampaikan di dalam teks yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi ada struktur paralel ya dalam perikop ini. Ayat 14 dan ayat 18 minta tolong Ketrin baca. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ya, sama ya. Jadi paralel itu dua ayat ini memiliki kesamaan. 15 dan 19 minta tolong Happy baca. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, sama dengan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya, dia mengulang lagi untuk menegaskan atau memberikan penekanan. Ayat 17 dan 20 Mbak Vika baca. Bahwa demikian bukan lagi yang memperbuatannya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku yang memperbuatkannya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ya, dosa yang diam di dalam aku. Jadi ada struktur yang paralel yang tetap sama, tapi ada memberikan penekanan. Kita bisa melihat nah, di ayat 14 dikatakan bahwa sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Hukum Taurat itu baik, benar, karena hukum Taurat diberikan pada perjanjian lama supaya bangsa itu mengetahui apa yang mereka perbuat itu dosa. Waktu belum ada hukum Taurat, mereka bebas melakukan apapun. Mereka tidak tahu bahwa itu dosa. Tetapi ketika hukum Taurat diberikan, oh iya ya, mencuri itu dosa ternyata. Oh, berdusta itu dosa dan berdusta. Oh, membunuh itu dosa. Baru. Jadi dengan adanya hukum Taurat, bangsa Israel tahu apa yang mereka perbuat itu dosa. Tapi ingat bahwa hukum Taurat itu diberikan itu baik
supaya mereka mengetahui apa yang mereka lakukan itu dosa, lalu tentunya berubah dan bertobat. Nah, aneh kan kalau kita buat dosa tapi kita tidak sadar bahwa itu dosa. Bahkan kita tidak mau mengakuinya dan bertobat. Tetapi dengan adanya hukum Taurat, kita akan menyadari bahwa itu dosa. Tetapi kalau sudah ada hukum Taurat dan kita tidak menyadarinya, nah itu memang berbahaya. Kita sudah tahu itu dosa dan kita tidak mau berubah dan bertobat, itu berbahaya. Kita sudah menentang dan melawan Roh Kudus yang terus berbisik di hati nurani kita. Bertobat itu salah, dosa, jangan dosa, jangan. Kita sudah melawan. Jadi bersifat rohani, sehingga kalau Bapak, Ibu dan saya ini terus diisi kerohaniannya, ia membaca dan merenungkan Taurat Tuhan ini. Dikatakan siang dan malam. Karena itu baik dan bersifat rohani. Baca saja, nggak ngerti, baca saja. Kalau nggak mengerti bisa bertanya kepada yang tahu. Kemudian sifat daging Rasul Paulus masih ada. Dia mengakui dia masih memiliki sifat kedagingan. Jadi dari ayat 14 dan juga ayatnya yang ke-17. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Yang rohani ada, tetapi Paulus menyadari bahwa dia masih melakukan perbuatan dosa. Dan itulah kondisi kerohanian orang-orang percaya saat ini. Bahkan mungkin lebih parah lagi dari kondisi yang terjadi pada diri Paulus dan jemaat Roma di mana dia menyurati surat ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kedagingan kita begitu kuat, tapi kita tidak mau berdoa. Tetapi kita tidak mau membaca firman Tuhan. Tetapi kita tidak mau beribadah. Tetapi kita tidak mau melakukan atau terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kerohanian dalam kelompok-kelompok tunggu bersama di gereja di mana saja. Bahwa kita tahu bahwa itu adalah dosa dan itu akan menggerogoti kita. Tetapi kondisi kerohanian seperti inilah yang sedang terjadi saat ini, yang tidak dapat dipungkiri bahwa roh memang benar, daging lemah. Begitu juga kata Paulus. Tapi mari pada pagi ini kita tahu bahwa setiap kita dapat mengalahkan atau menaklukkan kedagingan kita dengan kita memiliki kehidupan rohani yang benar, yaitu dengan kita membaca, merenungkan Taurat Tuhan, sehingga kita akan memiliki kondisi rohani yang jauh lebih sehat. Baca firman tidak mau, bagaimana nanti kita mau berdoa dan datang beribadah? Karena di ibadah juga ada firman Tuhan. Bisa saja nanti kita terkejut dengan firman Tuhan. Ya, aku nggak pernah baca, kok ada seperti itu firman Tuhan yang wah, sesuatu hatiku. Jangan sampai kita terkena kita nggak pernah baca firman Tuhan. Lalu muncul firman Tuhan di gereja atau di persekutuan, kita kaget. Jangan sampai itu terjadi. Buat malu kita kabur. Lanjut Bu. Nah, ayat 15. Rasul Paulus bergumul melawan kedagingannya. Ada peperangan kehendak. Ayat 15 dikatakan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi dia berperang melawan kebiasaan atau melawan kehendak yang tidak baik tersebut, sampai membuat dia bingung. Rasul Paulus tidak selalu tenang, meskipun teologianya lengkap, dia pintar, dia luar biasa di dalam menyampaikan pengajaran, tetapi dia juga diperhadapkan dengan dia bergumul melawan keinginan tersebut. Karena jika dia kalah, kondisinya nanti seperti yang dialami mayat hidup rohani. Hidup tapi sebenarnya dia mati. Dia Kristen tapi sebenarnya dia mati. Karena begitu banyak hal-hal yang tidak benar yang dilakukan oleh dia. Nah, apalagi kalau dia rasulnya, kita aja kalau majelis atau pendeta, oh pendeta kok
begitu. Apalagi kalau Paulus yang melakukan, wah rasul mau begitu. Tapi dalam keadaan ini dia tidak menutupi siapa dia sebenarnya. Coba bayangkan aja. Di dalam penulisannya aja dijelaskan bagaimana identitas Paulus sebelum dia bertobat. Dia adalah orang yang membunuh orang Kristen, menangkap, memenjarakan. Kalau melawan dia bunuh. Jadi dia adalah orang yang begitu jahat. Tetapi bagaimana ketika dia dimenangkan dan diberikan kesempatan Tuhan untuk melayani, dia sungguh-sungguh melakukan, walaupun ada pergumulan yang tetap melawan keinginan daging tersebut. Manusiawi, tetapi dia terus berjuang. Sedemikian juga dengan kita. Gejolak yang dialami orang Kristen, termasuk hamba Tuhan, misionaris dan lainnya selama hidupnya, terus melawan keinginan-keinginan daging yang terus meraih, bahkan mungkin terus menggerogoti iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita kalah, pasti kondisi kita akan menjadi mati secara rohani. Yang ayat 16 dikatakan di dalam ayat 16, jadi jika aku berperbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Hukum Tuhan berlawanan dengan keinginan kedagingan Rasul Paulus. Hukum Tuhan berlawanan dengan kedagingan Rasul Paulus. Yang benar. Firman Tuhan bilang A, kita tidak mau terima, kita melakukan yang B. Kalau memang berlawanan dan bertentangan. Firman Tuhan contohnya aja yang seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, ya. Firman Tuhan bilang kasihilah musuhmu, kita buat tidak, kita benci musuh kita. Para Tuhan, kasihlah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita tidak. Kita mau balas dendam. Kita mau balas dendam. Berapa kali mengampuni? Sekali. Wih, banyak banget. Artinya tanpa batas. Terus mengampuni. Jadi kalau Pak Ketri buat salah, Pak Masya ampuni. Besok lagi buat salah, Pak Masya ampuni. Besok lagi Pak buat salah, dia ampuni. Tidak ada batas mengampuni. Ya, tidak ada pasal kadaluarsa. Setahun yo, ampuni. Besok kumat meneh, dendam meneh. Enggak begitu. Itu enggak diajarkan di dalam Alkitab. Justru kita lah yang bertentangan dengan Alkitab. Kita lah yang bertentangan dengan Alkitab. Rasul Paulus setuju bahwa hukum Tuhan itu baik, dan kita juga setuju bahwa apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya itu baik. Perintah Tuhan seringkali tidak menyenangkan bagi kedagingan kita, namun kita harus mengakui bahwa perintah Tuhan itulah yang terbaik. Perintah Tuhan karena menyakitkan, firman Tuhan karena menyakitkan, pahit, tapi sebenarnya itu baik. Karena itu jangan cepat-cepat, kalau pahit jangan cepat-cepat dibuang, ya. Tenang dulu, mungkin nanti di dalam perut bisa jadi manis. Jangan cepat-cepat. Jadi teguran firman Tuhan, teguran yang baik itu jangan cepat langsung kita merespon kita kedagingan kita dan kita marah. Karena memang tidak menyenangkan. Setiap kita yang ingin bertumbuh menjadi lebih baik pasti akan memiliki hal-hal yang bertentangan dengan pandangannya orang. Tetapi kalau kita juga bertentangan dengan firman Tuhan, nah itu masalah. Tapi kalau kita sudah melakukan firman Tuhan dan bertentangan dengan orang lain, dia yang masalah, bukan kita yang masalah. Kalau kita sudah rajin membaca, kita sudah mendapat terus menaklukkan kedagingan kita terus mau diingatkan dan ditegur oleh firman Tuhan, tetapi kemudian di matanya orang lain tidak benar, berarti bukan kita yang salah, dia yang keliru, dia yang sedang bermasalah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya di ayat 17, bukan suatu usaha untuk lari dari tanggung jawab moral,
suatu pernyataan tentang kendali besar atas dosa yang dapat dimiliki atas kehidupan orang Kristen. Di ayat 17 dikatakan, kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Jadi Paulus menyadari bahwa segala sesuatu yang buruk itu bukan lagi dia yang mau melakukan itu, tapi dosa lah yang membuat dia begitu antusias untuk melakukan. Kita katakan bukan suatu usaha untuk lari dari tanggung jawab moral, tetapi suatu pernyataan tentang kendali besar atas dosa yang dapat dimiliki atas kehidupan orang Kristen. Jadi kita adalah manusia dosa yang telah ditebus, tetapi kadang daging atau dosa itu mengendalikan kehidupan kita. Kemudian Rasul Paulus membuat perbedaan antara dosa dan apa yang dia maksudkan dengan kata ganti aku. Kalau kita baca secara teliti di ayatnya yang ke-17 dikatakan, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Artinya bukan kehendaknya, bukan kemauannya. Secara nyata aku nggak mau buat itu, karena aku tahu kebenaran, karena aku tahu Taurat Tuhan, karena aku tahu firman Tuhan di dalam Alkitab. Tetapi dosa inilah yang memaksa untuk melakukan hal tersebut atau dosa tersebut. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kondisi yang demikian inilah yang bisa kalau kita biarkan, dapat membuat kondisi kerohanian kita mati karena kita takluk dan kalah oleh karena kedagingan dan tawaran-tawaran perbuatan dosa. Jadi harus lawan. Konsistensi dan permusuhan, timbal balik antara daging dan roh dalam manusia baru yang sama, yang dengan begitu jelas diajarkan di dalam Roma 8 ayat 4 dan dalam Galatia 5 ayat 16 adalah kunci yang benar dan satu-satunya untuk bahasa ini dan ayat-ayat berikutnya. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat 4. Supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi roh. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi antara roh dan daging terus berperang di dalam diri kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Galatia dan Roma mau menyampaikan bagaimana kita bisa menguasai kedagingan tersebut. Tuntunan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Galatia juga menyampaikan dalam ayat 16 dan ayat 15, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini Galatia juga ditulis oleh Rasul Paulus. Artinya, artinya kita harus terus memberikan dominasi yang besar terhadap Roh Kudus menguasai hidup kita daripada kedagingan kita. Karena kalau tidak demikian, maka kita bisa dalam kondisi mati secara rohani atau seperti zombie rohani yang terus bergerak tetapi tidak membawa dampak baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Rasul Paulus dalam ayat 18 juga mengakui bahwa di dalam dirinya tidak ada yang baik sedikit pun, hanya ada dosa, kecuali jika Tuhan menganugerahkan perbuatan. Kalau kita lihat di ayat 18 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Seperti saya awali bahwa semua anugerah, saya kita katakan itu dianugerahkan oleh Allah Tuhan yang kudus. Sehingga Paulus di sini mengakuinya bahwa di dalam dirinya tidak ada yang baik sedikit. Dan kita juga harus mengakui dalam diri kita natur manusia ini tidak ada sesuatu yang baik jika tidak Tuhan yang menganugerahkan kita mampu berbuat baik.
harus balas, kita harus tetap benci. Tapi jika kita mampu menghubungi, Roh Allah yang melakukan. Jika kita mampu untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, Roh Allah yang melakukan. Ia punya keinginan baik, namun tidak mampu atau tidak bisa melaksanakannya dengan kekuatan sendiri. Inilah kondisi yang terjadi yang memang sebenarnya ada di dalam kehidupan kita setiap waktu. Tidak bisa kita pungkiri bahwa terkadang kita kalah terhadap kedagingan. Kita lebih mengikuti kedagingan daripada mengikuti Roh Allah itu sendiri. Ayat 19, pelajaran yang sama dari ayat 15, tapi di sini lebih ada penekanannya, paralelnya. Peperangan kehendak yang terus-menerus terjadi selama hidup orang Kristen, selama kita hidup antara dua ini akan terus terjadi dalam kita. Daging atau roh. Pilih kita hidup dalam daging, maka kita akan binasa. Pilih hidup dalam roh, maka kita akan memiliki kehidupan. Sehingga di ayat 19 katakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Itu akan terus berperang, dan saya terus berdoa bagi diri saya dan bagi Bapak Ibu dan jemaat semua bahwa di dalam kita melakukan peperangan dalam kedua kehendak ini kita menang karena Roh Allah lah yang menguasai kita semua. Kita tidak terjebak di dalam tipu muslihat, kita tidak terjebak di dalam kebohongan-kebohongan, di dalam tipu daya yang lain yang dilakukan, yang itu dapat membuat kita jauh dari Tuhan atau dapat membuat persekutuan kita ini hancur oleh karena kedagingan kita yang terus kita pertahankan tanpa kita memberikan Roh Allah menguasai kita dan kehidupan persekutuan kita. Dan yang terakhir, pelajaran yang sama juga dari ayat 20 sama dengan ayat 17. Saya akan lebih ditekankan bahwa dosa bersemayam di dalam diriku, kata Paulus. Dosa menjadikan diri manusia itu rumahnya dan terus ada, sehingga kalau kita memberikan Roh Allah bertantang di dalam hati kita, saya percaya seperti yang disampaikan dalam Galatia tadi, kita akan mengalahkan itu dan kita akan hidup di dalam Roh Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersama-sama hidup di dalam Roh, maka melakukan tugas pelayanan akan jauh lebih mudah. Akan bisa kita lakukan jikalau kita ini telah hidup di dalam Roh. Kalau kita mati, bagaimana kita dapat melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh, dengan antusias tadi, dengan memiliki kerinduan yang besar? Tidak akan bisa kita lakukan. Apalagi mau jadi kaki dan tangannya Tuhan untuk melakukan pelayanan. Kita tidak akan bisa melakukan itu. Mintalah Roh Kudus untuk memampukan Bapak Ibu dan saya supaya kita tetap menjadi hidup di dalam Dia. Kita menjadi manusia-manusia rohani yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Solusinya cuma satu, ya ada di dalam firman Tuhan ya. Solusi itu semua hanya ada di dalam firman Tuhan. Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh atau daging, kamu akan hidup. Pilih yang mana? Yang mau mendominasi yang mana? Daging atau roh? Ibu bapak ibu, telah diberikan solusi oleh firman Tuhan. Mau pilih yang mana? Kalau hidup dalam daging, pilih daging, mati. Tetapi jika pilih roh, hidup, bahkan dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging yang menguasai kita, atau mungkin yang sedang
menggerogoti kita sehingga kita tidak bisa terlepas seperti kanker ya, dia terus akan menjalar. Kalau kita tidak segera mematikan, maka dia akan menguasai seluruh tubuh kita. Dia akan menjalar seluruh tubuh kita. Demikian juga cara kerja daging atau dosa. Galatia 5 ayat 24 dan sampai 25 dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita milik Kristus, maka pasti kita mampu menyalibkan daging dan semua hawa nafsu dan keinginan-keinginan dosa yang ada di dalam tubuh kita. Kuasa Allah Roh Kudus akan memampukan kita untuk mematikan dosa dan atau kedagingan kita. Yang berikutnya solusinya, firman dan doa tidak pernah terlepas dari mematikan dosa. Jadi ada firman yang mengatakan hiduplah di dalam Roh, dan kita mengakui bahwa Allah Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk dapat mematikan kedagingan itu, dan kehidupan kita di dalam doa dan firman itu juga yang dapat mematikan perbuatan dosa. Berilah dirimu dihidupi oleh Roh Kudus agar hidupmu benar-benar hidup. Berilah dirimu dihidupi oleh Roh Kudus agar hidupmu benar-benar hidup. Kalau tidak demikian, maka kita seperti zombie, mayat hidup tetapi kita mati. Ingatlah, Bapak, Ibu, dan saya tidak akan bisa melakukan tugas pelayanan jika secara rohani kita mati. Kita pasti akan mencelakakan diri kita sendiri. Jika kita mau melayani dan menjadi kaki dan tangan Tuhan, mari kita menghidupkan roh yang ada di dalam diri kita dengan meminta pertolongan Roh Kudus itu sendiri yang akan menguasai kita, sehingga kita benar-benar menjadi Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi ini. Mataikanlah firman Tuhan, karena kami menyadari bahwa kami tidak akan pernah bisa melayani jika kami mengalami kematian secara rohani. Kami tidak akan memberikan energi, kami tidak akan memberikan spirit roh kepada semua jemaat yang mendengarkan atau yang duduk di dalam ibadah. Tuhan tolonglah kami. Bahkan terlebih daripada itu juga kami tidak akan mampu untuk bersaksi tentang Engkau, Tuhan. Jika dalam keadaan kami mati secara rohani dan kami sedang bersaksi, maka sebenarnya kami sedang mendustai Allah dan diri kami sendiri. Ajarkanlah kami untuk hidup jujur seperti Rasul Paulus, seorang rasul yang tetap mengakui kelemahan-kelemahannya, yang tetap mengakui bahwa dia tidak mampu sendiri untuk menaklukkan kedagingannya. Dia butuh Tuhan. Ajarlah kami untuk jujur di dalam diri kami masing-masing, Tuhan, sehingga pagi ini di dalam hati kami mengangkat komitmen kepada Tuhan. Jika kami tidak jujur, ampunilah kami, Tuhan, dan mampukan kami supaya kami mau hidup di dalam Roh-Mu, Tuhan, sehingga kami boleh dapat memberikan yang terbaik kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapa. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sungguh indah firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman Tuhan itu boleh memberkati kerohanian kita, dan kiranya Tuhan selalu memberkati hamba-Nya yang telah menyampaikannya. Amin. Amin. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang khusus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Tiba saatnya untuk menaikkan kisah. Baik, mari kita bersatu hati, kita mengangkat syafaat kita. Puji syukur Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu oleh karena semua kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami sepanjang minggu-minggu yang sudah kami lalui hingga sampai saat ini. Terima kasih untuk setiap berkat kekuatan kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap berkat makanan minuman yang masih Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, biarkanlah kami juga terus boleh menikmati hadirat Tuhan untuk menyeimbangkan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kami. Dengan kami tekun membangun mesbah doa baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Dengan kami terus tekun belajar akan firman Tuhan baik di gereja ataupun di rumah kami masing-masing. Dengan kami terus tekun mengikuti setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang ada Tuhan. Kiranya dengan demikian Tuhan, kami terus diisi dan kerohanian kami terus hari demi hari bertumbuh menjadi dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, di tengah-tengah ucapan syukur kami juga mengangkat setiap beban doa serta pergumulan yang kami bawa Tuhan. Kami mau meletakkannya di bawah kaki Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh persoalan pergumulan kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang mampu menyelesaikannya. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami sendiri. Dengarkanlah doa-doa dan permohonan kami Tuhan. Berikanlah kami jalan keluar ya Tuhan. Karena hanya kepada Engkau saja kami berseru dan berharap, memohon pertolongan. Tidak ada pertolongan lain Tuhan selain Engkau yang mampu menyelesaikan secara total setiap pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semua jemaat Tuhan dalam pergumulan kehidupan masing-masing. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi saat ini Tuhan mendengarkan jeritan hati hamba-Mu yang sedang untuk mengangkat doa dan pergumulannya. Dengarkanlah, jawablah ya Tuhan seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau menyerahkan jemaat-Mu dari anak-anak sekolah minggu yang juga akan mempersiapkan diri mereka untuk ujian kenaikan kelas. Mulai tanggal 13 Juni Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan menolong kami untuk terus membimbing, mengarahkan agar mereka terus tekun belajar Tuhan. Sehingga nanti mereka boleh dapat menjawab setiap soal-soal yang diberikan. Dan mereka boleh naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi Tuhan. Berkati juga setiap guru-guru yang mengajar, Tuhan juga menolong. Dan kami menyerahkan masa depan anak-anak
kami ini Tuhan. Karena kami percaya masa depan mereka sungguh cemerlang di dalam Engkau Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan mereka ada di dalam perlindungan dan perlindungan Tuhan. Juga kami berdoa bagi pemuda remaja yang juga mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi, yang sudah mengikuti ujian seleksi ataupun yang sudah diterima. Tuhan berkati. Biarkanlah ya Tuhan, Tuhan menolong mereka di dalam setiap proses yang ada, sehingga mereka menyelesaikan jenjang S1 ini dengan baik dan memperoleh nilai yang baik juga, serta yang terutama mengabdi kepada Tuhan dan kepada negara. Tuhan tolonglah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami juga tidak lupa berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu yang sedang bekerja baik di dalam dan di luar negeri. Tuhan berkati mereka. Mereka jauh dari istri anak, jauh dari suami, jauh dari semua keluarga, tetapi mereka biarkanlah mereka tetap dekat dengan Engkau Tuhan, mencari Engkau, mengandalkan Engkau di dalam setiap pekerjaan pelayanan yang hamba-hamba-Mu ini lakukan. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan memberikan pekerjaan yang seturut dengan kemampuan, ilmu, pengetahuan yang mereka sudah peroleh Tuhan, sehingga mereka boleh dapat mengabdi dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini juga tidak lupa kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang bersuka cita oleh karena berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Mari memberkati Mas Arif yang hari ini ulang tahun. Tuhan memberkati dia dalam bertambahnya usia, rohaniannya juga terus bertambah dan bertumbuh di dalam Engkau. Percaya Engkau dengan sungguh-sungguh dan boleh memberi diri untuk dibaptis dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Juga berdoa bagi jemaat yang berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahannya, berkatilah rumah tangganya Tuhan. Engkau menjadi nakoda, Engkau menjadi kepala di dalam rumah tangga jemaat Tuhan, sehingga biarkanlah rumah tangga mereka berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan, pagi ini kami mau menyerahkan Ibu Warsi dan Mas Suni yang ada di Papua di dalam menyelesaikan setiap urusan yang ada di sana. Tuhan berkati, Tuhan berikan kemudahan, Tuhan memberikan jalan keluar, bahkan Tuhan juga menopang, meneguhkan dan menguatkan hamba-hamba ini. Dan biarlah Tuhan dapat menolong menyelesaikan semuanya dan mereka kembali ke Brunei dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa dan menyerahkan setiap rencana dan kegiatan-kegiatan Gereja Kristen Kepala Kudus, baik secara lokal maupun secara wilayah ataupun secara sinodal. Tuhan memberkati setiap rencana-rencana yang ada, terutama untuk seminar ibadah yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11. Tuhan berkati, biarlah semua boleh dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kami dari Gereja Pabowo juga berkesempatan untuk hadir dan boleh menikmati hadirat Allah dan diisi dengan kebenaran Allah. Untuk kami boleh kembali dan kami boleh semangat untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan juga pelayanan yang ada di Gereja Kristen Kepala Kudus Boro, memberkati setiap kami malam maupun pengurus yang ada. Berikan kami kesatuan hati Tuhan, boleh bersama-sama dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Juga kami berdoa untuk calon-calon pengurus yang ada yang akan melanjutkan pelayanan di tahun 2023 sampai 2025. Memberkati hamba-Mu Pak Marsidi, memberkati hamba-Mu Ibu Yusra, memberkati hamba-Mu Ibu Warsi, memberkati hamba-Mu Ibu Rina, memberkati hamba-Mu Ibu Nita, memberkati hamba-Mu Ibu Hanis. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap kelemahan yang ada Tuhan, perlengkapi dengan karunia-karunia untuk boleh melayani Engkau Tuhan, siap menjadi kaki dan tangan Tuhan untuk melaksanakan tugas dan panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga menyerahkan Ibu hari ini yang akan melayani di GPIB Sejahtera nanti pada pukul 9. Tuhan berkati kami, sehingga pesan-pesan Tuhan boleh dapat disampaikan dan jemaat juga bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, pulang dengan sukacita oleh karena firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan setiap orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikanlah mereka kekuatan kesehatan Tuhan. Simpan Pak Sukiri, Pak Sumon, Pak Dio, Bu ini, Usul, dan semua yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami menyerahkan hamba-hamba ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Dengar dan sambut serta jawablah setiap doa Tuhan.
saya turut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang juga sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dari Mazmur nomor 96 ayat 8 sampai 9. Begini bunyi firman Tuhan. Berikan kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi. Amin. Untuk petugas kantong kolektor Busulis dengan pengirim pujian Sarjeti Agung dari sukacita yang besar bagi kami Tuhan, karena pada hari Minggu ini kami boleh datang untuk memuji dan mengenal Tuhan. Tuhan berkati dan bertata dalam ibadah kami pada saat ini ya Bapa. Tuhan sangat mengiring setiap ibadah kami boleh memberikan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, kiranya itu juga boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan. Lebih kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa. Di tengah-tengah jam ibadah kami, Engkau berkenankan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Pagi ini kami ditegur Tuhan melalui Rasul Paulus, seorang rasul yang juga senantiasa terus bergumul untuk melawan kedagingan ya Bapa. Terlebih kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Biarlah kami juga boleh ya Tuhan hari lepas hari untuk terus juga melawan kedagingan kami. Terkadang mungkin ya Bapa secara fisik kami hidup, tapi kami juga terkadang mati di dalam kerohanian kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami, layakkan kami ya Tuhan, sehingga ya Bapa kehidupan kami dipenuhi dengan Roh Kudus Allah,
sehingga kehidupan kami ya Bapa hari lepas hari boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami berdoa ya Bapa untuk setiap persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami ini ya Bapa boleh dipergunakan dengan baik untuk pekerjaan bagi gereja di tempat ini ya Bapa. Sebentar Tuhan kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami kembali kepada aktivitas kami ya Bapa. Kami menyerahkan sisa kehidupan kami yang kami tidak tahu sampai kapan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bila hanya Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kami, sehingga ya Bapa di sisa kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami juga boleh memperbarui sikap hidup kami. Kami juga boleh terus ya Bapa menyalakan Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kami. Api Roh Kudus terus menyala-nyala dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga ya Tuhan di sisa kehidupan kami boleh layak untuk datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi kami berdoa untuk Ibu hari ini, sebentar lagi juga akan melayani Tuhan di gereja di Surabaya. Tuhan memberkati pelayanan beliau, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi jemaat yang hadir. Terlebih saat nanti juga hamba pulang ya Bapak, setiap kendaraan yang akan kendarai Tuhan sertai beliau, sehingga Ibu hari ini boleh kembali ke rumah Tuhan ini, ke pastori, ke Boro ya Tuhan, dalam keadaan sehat dan selamat, dipenuhi sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dalam doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sidang jemaat saya undang berdiri. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita tutup dengan pujian doxologi puji Allah Bapa Putra dengan doa berkat oleh hambanya dan disambung warta jemaat oleh Ibu Ari. Puji Allah Bapa Putra. Injil kepada semua orang. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan mendiami Bapak Ibu jemaat sekalian, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Salam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami segenap pengurus dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk Bapak Marcel buat pelayanannya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih buat yang terlibat pelayanan pada pagi hari ini, pemimpin pujian, musik, operator LCD, pengedar kantong kolektor, pendoa syafaat, bahkan semua yang tidak bisa kami sebutkan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Amin. Saya akan membacakan untuk warta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Untuk Minggu 12 Juni 2022, untuk pembawa firman Tuhan Bapak Marcel, untuk pemimpin pujian Ibu Sulis, singer Saudari Vika, doa syafaat hamba Tuhan, doa persembahan dan penutup Ibu Sunan. Pengedar kantong kolektor Ibu Matinem, warta jemaat Ibu Sulis, penyambut jemaat keluarga Bapak Wakijan, untuk piket Sabtu keluarga Bapak Kris. Untuk ibadah keluarga Rabu 8 Juni 2022, pembawa firman Tuhan Bapak Marcel, WL Bapak Kris, doa syukur dan pengakuan dosa liturgos, doa syafaat Ibu Sunar. Ibadah bertempat di rumah Ibu